Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap wabarakatuh. semangat ibu-ibu ya, meskipun kondisi kita hari ini tidak bersahabat dengan kita, akan tetapi kita tetap semangat demi pertemuan hari ini. Ya, sebelum langkah lebih jauh, saya mengajak kepada kita semua sejenak untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ya, selesai. Ya, pada pertemuan kita hari ini, dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, dalam hal ini akan dimulai dengan pendapatan dan pengeluaran. Kenapa penting harus kita selaraskan pendapatan dengan pengeluaran? Kenapa penting? Supaya ini menghindari persoalan-persoalan yang persoalan-persoalan di rumah tangga atau yang kita kenal dengan berhutang. Ya, selanjutnya dalam mengelola keuangan kita dalam sehari-hari perlu kemudian kita merencanakan anggaran bulanan keluarga. Kenapa penting? Supaya mengetahui kebutuhan kita setiap bulannya Bapak Ibu semua. Selanjutnya catatan kas harian. Kenapa penting? Kita mencatat, kita menulis kebutuhan kita sehari-hari supaya mengetahui apa saja kebutuhan kita setiap hari, apa kebutuhan Bapak, apa kebutuhan anak-anak kita, dan kebutuhan yang lainnya. Kenapa penting catatan khas harian? Ini untuk menjawab bagi kita semua yang berpendapatan tidak tetap Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, siapa yang sering meminjam? Ya Bapak Ibu, siapa yang sering meminjam? Semuanya, hampir Semuanya sering, ya? Oh gitu. Nah, tapi sebelum meminjam perlu kita perhatikan, sebelum kita meminjam perlu kita perhatikan untuk apa kita meminjam. Apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Berapa besar kita perlu meminjam? Bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Kemanakah kita dapat meminjam? Ini hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum meminjam. Ya, tempat meminjam. Selanjutnya, sebelum kita meminjam, hal-hal yang saya sudah sampaikan itu harus kita perhatikan dan pertimbangkan secara bersama. Selanjutnya, tempat meminjam. Tempat meminjam ini ada beberapa tempat, salah satunya saudara atau kerabat, rentenir, termasuk bank keliling, kelompok simpan pinjam atau arisan. Selanjutnya koperasi atau bank. Biasanya selama ini Bapak Ibu semuanya pinjam di mana? Saudara atau rentenir? Yang biasa pinjam ke rentenir siapa? Saudara sering. Yang hindari Ibu ya, Bapak ya, pinjam di rentenir. Ya, selanjutnya kenapa kita harus menabung? Kenapa kira-kira harus menabung? Seperti pepatah mengatakan, menabung adalah pangkal apa? Kaya. Bapak pangkal kaya. Berikutnya kenapa harus menabung? Karena di sini untuk mempersiapkan kebutuhan yang terduga, misalnya sakit atau apa, ada uang yang kita tabung untuk menutupi kebutuhan yang terduga. Berikutnya tempat menabung. Ini perlu juga kita melihat beberapa tempat untuk menabung. Salah satunya misalnya di rumah pakai celengan, sekolah anak, arisan, kelompok, PKH, koperasi, bank. Biasanya yang sering menabung siapa di antara Bapak Ibu semuanya? Atau jangan-jangan Ibu ini atau Bapak ini tidak pernah menabung? Tidak pernah.
Mari Ibu, Bapak mulai dari sekarang kita biasakan menabung walaupun itu 1.000 rupiah per hari. Bisa, misalnya Bapak yang rokok ini uang rokoknya sisipkan untuk menabung, bisa Pak. Nah, selanjutnya memulai usaha. Hal-hal apa sajakah yang harus kita pertimbangkan dalam memulai usaha? Siapa yang sudah berusaha di antara yang hadir? Siapa yang sudah memulai usaha? Ya, Ibu Kades yang jual selome, gimana selomenya Ibu Kades? Ibu Fatma yang jual tempe gimana jualannya? Lancar? Lancar. Alhamdulillah. Pak Haidir yang jual tape gimana? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Ya lancar. Ya, tapi saya perlu jelaskan hal-hal yang harus kita pertimbangkan sebelum memulai usaha. Salah satunya menentukan ide usaha. Kenapa kita harus menentukan ide usaha? Kenapa kira-kira? Ini perlu saya jelaskan, ide usaha adalah gambaran masa depan usaha kita. Kenapa penting? Karena itu tadi. Kenapa penting harus menentukan ide usaha? Karena ide usaha adalah gambaran masa depan usaha kita. Selanjutnya, mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Ini penting ibu-ibu dalam mengembangkan usaha kita semua. Selanjutnya, anggaran usaha. Ini anggaran usaha selome Ibu Kades dari mana? Pinjaman atau apa? Ibu Fatma, penjual tempe, memulai usahanya dari mana? Pinjam atau apa? Dapat modal dari pemerintah atau bantuan desa? Aduh Pak, saya pinjam di tetangga Pak. Oh, pinjam di tetangga, sudah dikembalikan. Wajib bayar hutang ibu ya, karena hutang adalah apa kira-kira? Wajib kita bayar sebelum meninggal. Ya, rencana pemasaran. Ini juga penting dalam poin ini Ibu Bapak. Rencana pemasaran usaha, salah satu yang harus kita perhatikan adalah pastikan barang dagangan yang bermutu. Jangan dong jual tempe yang busuk atau tempe yang tidak berkualitas. Maka dalam hal ini pastikan barang atau tempe yang ibu jual itu berkualitas. Berikutnya, cari lokasi berjualan yang strategis. Ya, penting juga ini tempat jualan kita. Jangan tempatkan tempat jualan kita jauh dari keramaian. Penting juga ini. Berikutnya, berikan harga murah dan bersaing ya. Ini misalnya teman kita atau rekan jual kita jualannya lebih mahal, maka kita harus memberikan harga yang lebih murah. Jangan sampai kita juga memberikan harga ini yang lebih murah, nanti ibu berakhir dengan rugi. Harus juga pertimbangkan itu ya, jangan sampai rugi ya. Selanjutnya, saya tekankan kepada kita semua, terutama yang suka yang suka berhutang di rentenir, akhiri itu. Jangan lagi berhutang di rentenir, karena itu tidak baik. Jangan berhutang untuk bayar hutang ya. Mari menabung walaupun sedikit per hari. Mari menabung walaupun 1 rupiah per hari, karena penting bagi kebutuhan taat juga kita ke depannya. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.